wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Terima kasih kepada ustazah semua yang telah memberikan waktunya untuk hadir pada diseminasi modul 1.4 budaya positif bersama saya Yulia Murni, DGP Angkatan 8 dari SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru. Baik ustazah, terkait dengan modul kita ini yaitu budaya positif. Nah, ketika mendengar budaya positif ini, kira-kira apa yang terbersit di hati ustazah semua? Ya, silakan Zali. Sopan santun. Oke, betul sekali Zameli. 5S ya kalau di sekolah kita. Baik, ada lagi ustazah yang menambahkan? Oke, baik ustazah, budaya positif yang kita maksud di sini ada 8. Nah, 5S itu termasuk ke salah satu dari 8 ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Next, Ustazah. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, paradigma belajar baru tadi ya. Nah, yang dimaksud di sini ada paradigma baru. Kalau menurut Ustazah, apa yang dimaksud dengan paradigma baru ini dalam pembelajaran? Mungkin sebelumnya kita menggunakan teacher center ya. Nah, di paradigma sekarang, pada paradigma baru ini adalah student center, di mana kita memberikan pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik. Makanya ada kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik ustazah, ini ada miskonsepsi terkait teori kontrol ya. Nah, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini ada pemahaman seperti itu. Nah, di saat ini murid itu adalah manusia yang merdeka. Jadi dia tidak akan mampu dikontrol itu. Maksudnya ketika kita menasihati murid lalu murid mematuhinya, itu bukan berarti kita mengontrol mereka, tapi motivasi diri yang ada dalam dirinya. Terus yang kedua, ada lagi ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, selama ini mungkin kita sampaikan bujukan atau ajakan itu efektif dan bermanfaat ya. Tapi sebenarnya yang menjadi sasaran utama adalah motivasi pada diri peserta didik. Kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, selama ini kita kalau ada anak yang apakah itu melakukan pelanggaran, kita sampaikan bahasa yang membuat mereka merasa bersalah. Lalu kita harapkan mereka tidak akan mengulangi. Ternyata itu sekadar salah ya. Karena kalau hanya sampai di batas itu, maka akan ada potensi anak kita tersebut mengulangi kembali kesalahan yang sama. Jadi memang motivasi dirilah yang menjadi solusi utama di budaya positif ini. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Itu bukan tidak dipakai lagi di kurikulum merdeka ini, karena kita sebagai orang dewasa, sebagai
memutuskan melaksanakan atau tidak itu adalah keputusan yang datang dari diri murid itu sendiri. Oke, kita lanjut. Baik, Zah, di kurikulum Merdeka ini mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, mungkin selama ini kita biasa dengan istilah stimulus respon ya, atau konsekuensi. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada yang digunakan adalah teori kontrol. Nah, apa bedanya? Kalau stimulus respon, kebutuhan kita itu sama, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Karena kita melihat setiap manusia itu adalah unik gitu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, artinya cara pandang yang berbeda. Kita lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu sebelumnya. Nah, sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kata-kata memahami di sini, jadi kita harus mengetahui pasti orang tersebut ada alasan berpandangan seperti itu. Makanya ada kata-kata memahami. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, pastinya seseorang melakukan sesuatu ada kebutuhan atau alasan yang akan dipenuhinya. Kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi artinya ketika kita menghadiri sebuah acara motivasi oleh motivator hebat, lalu kita berubah, itu adalah akibat dari motivasi intrinsik yang ada pada kita. Orang lain mungkin hanya menyarankan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita yang memutuskan berubah atau tidaknya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Ketika kita membujuk seseorang itu menolak, lalu terjadilah proses pemaksaan. Itu sebelumnya. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ada kolaborasi di sini yang disampaikan gitu. Terus selanjutnya model berpikir menang kalah. Jadi kalau stimulus respon itu ada konsekuensi, ada kesalahan, ada konsekuensinya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol ini adalah win-win solution gitu. Jadi anak merasa menang, kembali dari dirinya, kita pun sebagai guru sampai maksud yang kita inginkan gitu. Nah, baik Ustaz dan Ustazah, terkait disiplin. Nah, disiplin yang kita maksud di sini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bagaimana munculnya dari motivasi diri. Nah, mungkin sama halnya seperti anak-anak kita, ketika ada kita, anak itu bisa rapi, tertib, tapi ketika kita tidak ada, itu anak sudah kembali kepada dunianya. Itu belum disiplin positif. Jadi harapan kita dengan penerapan budaya positif ini terbentuk disiplin positif yang menimbulkan motivasi intrinsik, disiplin positif bagi anak tanpa mereka melihat apakah itu reward, apakah itu hukuman atau penghargaan gitu. Jadi anak-anak itu mau melakukannya dengan penuh kesadaran. Oke, baik, kita lanjut. Nah, baik Ustaz dan Ustazah, terkait disiplin positif tadi, anak-anak kita melakukan nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati. Jadi nilai ini disepakati oleh semua orang, terlepas dari isu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kalau kita di SMA, di sekolah, tentu nilai
nilai yang kita sepakati, nilai kebajikan universal kita adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dan lagi berkebinekaan global. Selanjutnya bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan anak-anak kita melakukannya secara disiplin positif. Nah, baik saudara-saudara, kita lanjut lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ingin kita ingin. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Jadi, siapapun manusia ada kebutuhan dasarnya, yang tujuannya tentu untuk memenuhi kehidupannya ke arah yang lebih baik. Ya, kita lihat saudara-saudara apa saja kebutuhan dasar manusia. Nah, gitu. Yang pertama bertahan hidup, gitu. Nah, misalnya kita melihat ada anak kita yang mengantuk di kelas pagi-pagi dan ngantuk, gitu ya kan? Nah, kita karena telah belajar modul 1.4 tentang budaya positif, kita melakukan dialog lebih dulu dengan Ananda. Ananda, kenapa pagi-pagi dan ngantuk? Nah, maka nanti dia Alfonza belum sarapan. Nah, artinya kebutuhan dasarnya terkait makanan belum terpenuhi. Jadi artinya setiap apapun tindakan yang dilakukan oleh anak kita pasti ada alasan, ada kebutuhan yang akan dipenuhinya. Seperti tadi, yang mengantuk berarti kebutuhan dasar terkait makanan belum terpenuhi. Nah, selanjutnya bertahan hidup ini ada yang juga tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini berkenaan dengan fisik si anak tersebut. Nah, yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan itu juga terjadi pada anak didik kita. Bisa jadi anak didik kita di sekolah mungkin dia sering izin gitu ya kan, permisi, habis itu kembali ke kelas, habis itu permisi lagi, kembali ke kelas, sudah 3 kali baru kita tegur, ternyata ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan, yaitu rasa cinta ya, kita bertanya rasa ingin diterima gitu kan. Jadi dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, maka insya Allah anak-anak didik kita bisa menjadi mempunyai disiplin yang positif. Baik saudara-saudara, jadi memang kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar ini. Pastikan apapun yang dilakukan oleh anak kita, mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ini. Baik, kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada 2, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Nah, kalau motivasinya anak datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari agar tidak ditanya oleh ustazah atau tidak dapat hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik, masih dari luar motivasinya eksternal. Atau anak harus selalu rajin biar dapat siswa teladan, itu masih motivasi eksternal ya, masih dari luar. Nah, harapan kita dengan adanya budaya positif ini adalah munculnya motivasi intrinsik pada peserta didik kita dan juga kita harusnya sebagai seorang guru. Apa itu motivasi intrinsik? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya ada tidak adanya wali
jelaskan baik, si anak tetap datang on time gitu. Karena dia percaya, dia menghargai dirinya sendiri untuk selalu datang tepat waktu gitu. Terus dia percaya bahwa menjaga wajada, siapa yang berusaha pasti berhasil gitu. Jadi dia berusaha dengan sebaik-baiknya, baik hari Senin ataupun hari Ahad sekalipun, ada tidak adanya sekolah dia tetap belajar. Itu adalah motivasi intrinsik. Dia menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang dia percaya gitu. Baik, saudara-saudara, kita lanjut. Nah, terkait tadi ya budaya positif, selama ini kita ada mendengar istilah hukuman ya di sekolah ada istilah hukuman, ada juga konsekuensi, ada juga restitusi. Nah, dari tiga istilah ini, adakah istilah yang baru ustazah dengar? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Adakah istilah baru dari yang ustazah ketahui? Apa tuh Zara? Restitusi. Oke, terima kasih Zara. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya gini, anak terlambat gitu kan Zara, habis itu kita suruh push up. Nah, jadi anak tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat hukuman tersebut. Nah, atau anak terlambat lalu kita suruh jalan bunga gitu. Itu termasuk hukuman. Nah, selanjutnya hukuman ini berupa fisik atau psikis. Nah, kalau fisik berarti kadang disuruh push up atau disuruh lari lapangan, atau misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang membuat si anak itu merasa tersudutkan, itu termasuk hukuman. Nah, jadi hukuman itu kata kuncinya adalah dia tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap terencana. Jadi seperti hanya kata ketik kita. Nah, misalnya kalau terlambat, kalau tidak membawa seragam ketika upacara, maka ada hal-hal yang harus dilakukan oleh si anak. Itu adalah konsekuensi. Jadi ada tertera di buku tata tertib biasanya, dan itu ada sosialisasi kepada si anak. Namun konsekuensi ini tetap membuat murid tidak nyaman gitu ya, merasa ada potensi untuk mengulangi kesalahan atau pelanggaran itu. Nah, selanjutnya sikap guru selalu memonitori murid ya, kita selalu memantau maksudnya. Nah di kurikulum Merdeka ini ada istilahnya restitusi. Nah, restitusi ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana atau kondisi murid mampu memperbaiki kesalahan. Jadi artinya murid itu merasakan kalau dia ini lagi bersalah dan berupaya untuk mencari solusi sendiri gitu kan. Jadi ada pemahaman terhadap dirinya. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi harapan kita dengan murid berpikir kesalahan yang telah dilakukannya atau pelanggaran yang dilakukannya, kita lakukan dialog. Kalau menurut Anda dari pelanggaran ini apa yang akan Anda lakukan? Anda mau berubah jadi lebih baik? Kira-kira apa solusi yang akan Anda lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, siswa itu memang solusi itu datang dari dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka siswa akan berpotensi untuk timbulnya motivasi secara intrinsik. Jadi ada tidak adanya kita nanti, siswa kita itu sudah menjadi siswa yang berkarakter begitu. Dan juga di segitiga restitusi ini, setiap kesalahan itu dilihat sebagai sebuah pembelajaran. Jadi kesalahan itu tidaklah semata-mata salah gitu ya, tapi dari kesalahan itulah siswa kita dapat belajar. Oke, baik, saja kita lanjut.
dalam eksekusi, namun kan di dalam hidup ini selalu ada konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Sebagai orang Islam pun apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya gitu. Jadi bagaimana menciptakan kesadaran itu sendiri kalau misalnya tadi contohnya berdialog, apa sampai mana sebenarnya prosesnya gitu. Oke, baik Za, berarti nanti materi ini kan sampai ke sana nanti Za akan ada contoh dialognya. Jadi nanti anak kita itu yang merasa bersalah itu kalau bersalah itu artinya identitas gagal ya Za, dia merasa dirinya terpuruk gitu kan. Tapi dengan adanya dialog yang kita tuntut dengan dialog, anak itu akan kembali identitasnya menjadi identitas sukses. Insya Allah nanti dengan materi ini terjawab Za. Kita simpan dulu ya Za. Oke. Baik, kita lanjut 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 yang Ustazah. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini biasanya pastinya kita akan berada di antara 5 ini. Lanjut Za. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, contoh penerapannya, kita angkat sebuah kasus. Ini siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Kalau kita mengontrol mereka, memperlakukan mereka dengan cara, ini perkataan ya Ustazah, ini dialog ini yang dalam awan komen itu, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah, selanjutnya, kalau kata-kata kita berapa kali Ustazah harus memberitahu antum selalu saja mengecewakan Ustazah. Jadi itu posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Anak itu merasa bersalah karena dia telah mengecewakan misalnya Ustazahnya. Atau kalau kita tambah juga, apakah antum tidak kasihan ya orang tua antum yang bekerja, sedangkan antum sekolah di sini. Itu mereka semakin bersalah ya. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kita lihat lagi Zah. Kita lihat lagi next masih dengan kasus yang sama. Ayo dong mengikuti aturan sekolah. Tolong bantu saja ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, posisi kontrol kita di sini adalah sebagai teman. Nah, kita lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Antum tahu kan konsekuensinya? Setelah selesai upacara, beli atributnya dioperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, itu konsekuensi atau pemantau. Intinya pemantau ini dia menjalankan konsekuensi. Ada yang dilanggar, ada yang dilakukan gitu. Nah, next Zah. Nah, masih kasus yang sama. Kalau ini anak Afwan belum mengganti tulisannya di situ sebagai manajer sebenarnya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah pertanyaan kalau posisi guru itu sebagai manajer. Afwan di sana belum terganti. Jadi anak-anak itu akan berpikir kembali ke dalam dirinya. Nah, kita lanjut Zah. Nah, baik Ustazah. Sekarang dari 5 posisi kontrol tadi, anak yang mengetahui sejauh mana pengetahuan kita terkait ini. Kalau misalnya ada tulisan Ustazah kecewa sekali dengan antum, itu posisi yang mana? Iya, betul sekali, pembuat rasa bersalah. Oke, lanjut Zah. Anda tidak pernah benar melakukannya. Anda tidak pernah benar melakukannya. Dia ada 5 tadi Zah. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Anda tidak pernah benar melakukannya. Kalau yang pertama coba kita bedakan Zah. Yang pertama tadi Zah. Nah, ini Ustazah biar kita nggak salah miskonsepsi Zah. Afwan, anak ganti dulu. Boleh buatkan manajer Zah.
Bu Saudara. Ya, oke baik. Oke, spesialitas. Oke baik. Baik, Ustazah, kita ulangi sedikit ya, masih dengan kasus yang sama. Next, kalau posisi sebagai manajer sebelumnya sebelumnya oke. Nah, kalau posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, misalnya dia panggil, apakah antum tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu berpikir gitu, ini di mana nih? Apa yang menyebabkan anak salahnya? Apa yang harus anak lakukan untuk tidak mengulangi itu? Dialog pada posisi kita sebagai manajer. Next, nah ini yang tadi yang pertama, Ustazah sangat kecewa sekali dengan antum. Tadi udah jawab pembuat rasa bersalah, betul sekali. Next, yang kedua, anda tidak pernah benar melakukannya. Hukum, betul sekali Ustazah. Jadi artinya kita apa ya? Iya, anak itu menjadi identitas gagal. Bahkan itu bisa jadi akan teringat seumur hidupnya. Jadi penghukum ini kata-katanya itu bentuk hukumannya itu bisa secara fisik, bisa secara psikis. Berarti ini secara psikis, Ustazah. Oke, kita lanjut. Apa rencana antum untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke. Next, ayo lakukan demi Ustazah ya nak. Teman, oke, baik Ustazah, kita lanjutkan. Antum tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakannya. Memantau. Ya memantau, karena ada konsekuensi di sini ya. Tidak akan dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Berarti Ustazah sudah paham terkait 5 kontrol kita sebagai guru. Nah, next Ustazah. Nah, namun Ustazah dari 5 kontrol ini sebelumnya maka diharapkan. Nah, anak nanya dulu, dari 5 posisi kontrol ini mana yang dominan pada diri Ustazah? Semuanya. Oke. Kalau sebelah sini, Ustazah sebelah sini, dominannya yang mana Zah? Oh teman, Masya Allah, Zaica teman ya. Oke, kalau anak sendiri, anak mungkin sebagai penghukum sama pemantau kali ya Zah. Dulu waktu anak telat suruh nyiram gitu kan, padahal itu tidak ada hitam di atas putih, peraturan itu tidak ada sebelumnya, tiba-tiba ada gitu kan. Anak sebagai penghukum dan juga sebagai pemantau. Kalau misalnya ya, mereka terlambat, mereka akan belajar di luar karena sesuai dengan kesepakatan kelas. Bisa jadi seperti itu. Jadi harapan kita dari 5 posisi kontrol ini, kita berangsur-angsur menuju ke arah manajer, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita itu menuntun murid untuk memunculkan motivasi intrinsik gitu. Jadi mereka berubah atas keinginan mereka sendiri, bukan karena mengikuti aturan sekolah. Karena kalau kita lihat berubahnya hanya karena aturan sekolah, ketika anak kita sudah lulus, mereka kembali ke sekolah kita, luar biasa kita lihat ya, dari penampilannya, dari ucapannya mungkin. Karena memang perubahan mereka yang selama ini itu hanya karena adanya peraturan sekolah atau disebut juga dengan motivasi ekstrinsik yang muncul pada dirinya. Mereka melakukan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari sekolah gitu. Nah, baik, Ustazah kita lanjut. Nah, kita lanjut kepada budaya positif selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Gimana menurut Ustazah? Yang lebih tinggi keyakinan kelas. Kenapa lebih tinggi Zah? Karena ibarat kita dalam kita yakin kalau kita ada yakin itu, biasanya akan susah untuk memgoyangnya, susah untuk ibaratnya kecenderungan menanggalnya itu lebih kecil ya Zah. Jadi karena dari
Ustazah. Bisa ada orangnya. Oke, terima kasih Ustazah ini. Ada Ustazah yang menambahkan? Zanita mungkin? Zanita, Nita, Edgar. Terima kasih Ustazah. Kalau peraturan biasanya hanya berasal dari guru atau sekolah saja. Nah, betul sekali jawaban Ustazah. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan seperti yang saya bilang itu sudah motivasi intrinsik yang ada dalam diri. Dia nggak mau melakukan itu, memang motivasi dianya seperti itu, bukan karena ada pihak-pihak lain gitu. Tapi kalau peraturan kelas itu masih ya mereka melakukan itu karena mereka takut atau menghindari ketidaknyamanan atau anak nggak mau terus bermasalah. Intinya anak menghindari masalah itu masih motivasi ekstrinsik atau eksternal. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, kalau sebelumnya di awal tahun ajaran kemarin anak pernah share yang materi tentang keyakinan kelas. Itu materi secara teori. Nah, anak baru tahu bagaimana teknisnya dalam kita buat keyakinan kelas. Nah, caranya Ustazah seperti yang dicontohkan oleh pendamping praktik kami. Jadi masing-masing anak itu kita berikan kertas post-it itu, sticky note. Nah, masing-masing mereka boleh menuliskan satu keyakinan kelas yang akan mereka lakukan atau suatu hal yang secara universal akan bisa disepakati bersama. Nah, setelah mereka menuliskan satu, lalu semuanya menempelkan di depan papan tulis, menempelkan di papan tulis gitu. Nah, kalau siswa kita 31 orang itu akan ada 31 sticky note ya yang tertempel di papan tulis. Nah, lalu kita bacakan kalau ada hal yang sama kita jadikan satu gitu. Nah, keyakinan kelas ini juga tidak boleh banyak-banyak, maksimal itu sampai 8 biar bisa diingat gitu. Nah, setelah disortir masukan atau tulisan yang siswa buat terkait dengan keyakinan kelas, lalu kita sepakati bersama. Misalnya kalau di sini kan syaratnya itu ya bersifat abstrak berupa pernyataan universal, misalnya saling menghormati, atau ketika kemarin kita COVID misalnya semuanya pakai masker, itu keyakinan kelasnya misalnya kalimatnya menjaga keselamatan gitu. Jadi bahasa itu memang bahasa universal. Atau ketika piket misalnya kan melaksanakan piket tepat waktu atau dari yang lainnya, berarti kesepakatan kelasnya adalah menjaga kebersihan gitu. Jadi kalimatnya memang kalimat-kalimat universal yang mudah diingat. Nah, setelah itu misalnya sudah terpilih 8 keyakinan kelas, lalu si anak ini menandatangani. Ya, jadi ada persetujuan keyakinan kelas ini masing-masing anak menandatangani. Dengan dia menandatangani itulah dia akan melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik atau menyepakati keyakinan kelas itu dengan baik. Selanjutnya dibuat dengan pernyataan positif ya. Jadi di sini kita memang diminimalisir menggunakan kalimat atau pernyataan negatif, misalnya dilarang membuang sampah, itu kan dilarang ya. Jadi diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas gitu. Nah, selanjutnya sedikit saja teman-teman ingat gitu ya, maksimalnya 8. Terus sesuai dengan kondisi kelas ya, disesuaikan dengan kebutuhan kelas kita. Dan selanjutnya semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi guru, siswa benar-benar terlibat di sana dan meyakini itu akan dilaksanakannya dengan baik. Nah, ini ada di layar kita ya saudara, anak-anak menempelkan sticky note terkait keyakinan kelas yang akan mereka
kelas di kelas 10 itu untuk pembelajaran timnya. Nah, memang tahap yang tadi itu tidak seideal itu, salah satunya anak-anak tidak ada kasih sticky note untuk membuatkan apa satu di antara satu dari masing-masing mereka. Tapi anak belajar 5 poin lah ya, 5 poin yang menurut mereka bisa disepakati. Jadi kayak anak mengeluarkan satu ini misalnya disiplin waktu masuk kelas, mohon ditanggapi ya. Jadi kayak kelas yang sampaikan ini, disiplin masuk kelas. Ketika terlambat 1 menit, ketika terlambat 1 menit maka titik-titik. Nah, anak silakan pilih titik-titiknya. Terus yang kedua, disiplin mengumpulkan tugas. Jika terlambat maka jika maka gitu lah. Tolong ditanggapi apakah itu pantas atau tidak pantas untuk kayak kelas. Yang kedua, tidak ada tanda tangan sih gitu. Cuma memang anak tanya sama anak, oke ini udah oke semua gitu kan, kita gitu. Apakah itu sudah valid untuk keyakinan kelas atau apa perlu dibuat dilanjutkan gitu? Nah itu dia setelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini terkait yang sudah sampaikan tepat waktu gitu ya Zah. Tapi kalau misalnya telat 1 menit tadi ya Zah, maka jadi itu berarti kita masih menggunakan konsekuensi ya Zah. Ada iya. Namun keyakinan kelas ini memang diharapkan Zah, kita memberikan waktu kepada anak untuk berpikir, menuliskan kira-kira apa kebutuhannya. Kita tahu bahwa ketika anak tidak nyaman di kelas itu pasti ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi gitu kan. Jadi kalau anak pun juga seperti itu karena belum tahu teknisnya gimana, anak juga melakukan seperti hanya Ustaz ini. Tapi setelah ikut lokakarya hari Sabtu kemarin, nah kami diajarkan teknisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi anak memang diberikan, jadi maksudnya itu tuh dari anak Zah. Kesepakatan keyakinan kelas itu anak yang menuliskan gitu. Nah kalau misalnya ada yang sama, itu kita satukan nanti. Jadi artinya anak itu dengan kesadarannya menuliskan itu untuk membuat rasa nyaman dalam belajar, untuk membuat kebutuhannya terpenuhi dalam belajar. Itu Zah. Terus yang kedua, jika memang tidak sesuai dengan prosedur ini, apakah perlu kita ulang lagi keyakinan kelas itu, dan apakah harus ada tanda tangan anak semuanya gitu? Baik Zah, keyakinan kelas ini perlu kita evaluasi, perlu kita tinjau. Mungkin misalnya ada buat 5 kan? Apakah 5 ini sudah efektif dengan pembelajaran kita udah jalan 4 minggu ya Zah? Apakah sudah terjalankan semuanya oleh anak? Kalau misalnya sudah, berarti anak memang itulah keyakinan kelas yang mereka sepakati dengan Ustazah. Tapi kalau ada yang perlu, itu boleh ditambahkan. Atau kalau ada yang perlu dikurangi, misalnya ini nggak berlaku lagi, misalnya si anak alhamdulillah sudah mampu menimbulkan rasa saling menghormati, atau mereka sudah mampu belajar dengan kesadaran sendiri, mungkin itu bisa kita hilangkan, kita tambahkan keyakinan kelas baru yang dibutuhkan di saat itu. Jadi boleh kita tinjau ulang. Jadi kalau diajarkan fasil kami itu saat ketika beliau fikon, kalau daring kami kan bersama fasil ya Zah. Kalau offline atau tetap muka bersama pengajar praktik. Nah kalau di fasil kami itu setiap pertemuan malah Zah, beliau akan meninjau ulang, menampilkan lagi layar ini keyakinan kelas kita sebelumnya, ada yang perlu kita tambahkan gitu, ada yang perlu kita kurangi atau gimana. Jadi artinya memang diberikan kesempatan kita menemukan kenyamanan dalam belajar gitu Zah. Jadi boleh ya Zah, boleh. Jadi kalau Ustazah mau rasanya yang 5 itu belum terlaksanakan dengan baik, boleh diulangi lagi. Tapi dari anak pernyataan keyakinan kelasnya Zah. Tapi kalau udah oke yang 5 itu ya lanjut aja Zah, lanjut aja. Mungkin bisa ditinjau ulang pada semester selanjutnya kalau itu aman selama 1 semester ini. Ini Zah. Next Ustazah.
berkenaan dengan Zameli tanya tadi ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu segitiga restitusi. Ada langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini maksudnya keyakinan keras. Jadi sebelum melakukan segitiga restitusi ini, kita harus telah membuat keyakinan kelas. Yuk kita lihat bersama saja langkahnya satu persatu. Next ya. Nah, kita lanjut. Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ketika si anak terlanjur bersalah, hilaf, terlambat atau yang lainnya, nah kita dalam langkah menstabilkan identitas ini memegang prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, karena memang pembelajaran itu tidak hanya dari hal yang baik ya, tapi dengan anak melakukan kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Nah, karena segitiga restitusi ini adalah dialog, maka dialognya adalah berbuat salah itu wajar, nah tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah juga pernah melakukan itu waktu seumuran antum, atau ketika ustazah berada di posisi itu, mungkin ustazah melakukan hal yang sama gitu. Atau bisa juga ustazah tidak tertarik dengan masalah ini, ustazah lebih tertarik pada solusinya gitu. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ketika anak bersalah, kata-kata yang muncul di mulut kita, yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang seperti ini. Anak yang awalnya tersulut gitu, dia akan muncul lagi identitas suksesnya gitu, akan muncul lagi jati dirinya, tidak semakin tersudutkan gitu kan. Jadi ketika ini anak pas terakhir nanti kita contohkan ya Zah, lengkap dengan tiga langkah ini. Jadi kata-kata pertama yang kita lakukan ketika menghadapi anak kita yang berbuat salah atau terlambat, stabilkanlah identitasnya. Antum, kenapa nak? Anak terlambat Zah. Oh, antum terlambat. Terlambat itu biasa. Antum bukanlah orang pertama terlambat. Nah, mungkin kita nyamankan dia dulu. Habis itu baru kita lanjut ke tahap yang kedua. Ya, lanjut ke yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ketika anak yang terlambat tadi, kenapa antum terlambat? Nah, pasti ada alasan menyebabkan antum terlambat. Nah, mereka akan bercerita ya. Ojek anak lambat jemput Zah gitu kan. Anak orang tua anak nggak bisa mengantarkan Zah, jadi itulah yang menyebabkan anak terlambat. Itu salah satunya. Padahal kamu bisa melakukan yang jauh lebih baik, jauh lebih buruk dari itu. Jadi maksudnya ini saja. Contohnya, kalau anak contohkan kemarin bukan kasus sih, maksudnya terkait anak dengan Falsta gitu kan. Sampaikan ustazah ketika seumuran antum kalau menghadapi masalah seperti ini, ustazah mungkin juga merasakan hal yang sama. Ustazah juga kesal, marah gitu kan. Tapi ustazah salut kepada Falsta. Padahal Falsta bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk dari ini. Maksudnya bisa apa itu menemui ustazah, melabrak ustazah dan lainnya gitu. Tapi ya itu maksudnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu gitu. Tapi anak kita tidak melakukannya, itu maksudnya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu bagi anak kita yang mungkin dia bertengkar dengan orang lain atau bertinju atau berantem karena mempertahankan adiknya misalnya. Cara kita memvalidasi tindakannya itu dengan menggunakan kalimat seperti itu. Lanjut, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oh ya, jadi prinsipnya adalah anak melakukan itu pasti ada kebutuhan yang akan dipenuhinya. Next, nah terakhir
memotivasi secara intensif gitu ya Zah. Jadi ketika anak terlambat, kita sudah sampaikan terlambat sekali atau dua kali itu mungkin biasa ya nak. Tapi antum apa namanya? Tapi apa alasan antum? Pasti ada kebutuhan yang antum penuhi atau gimana ya? Pasti ada alasan kenapa antum terlambat. Nah, pasti anak itu kan bercerita gitu ya Zah. Nah setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah kalau itu keyakinan kelas yang mana yang antum langgar gitu. Jadi makanya segitiga institusi ini harus diakui dengan keyakinan kelas. Kita buat dulu keyakinan kelas, baru kita bisa melaksanakan 3 tahap segitiga institusi ini. Nah mereka menjawab ya Zah, dalam keyakinan kelas kami harus datang tepat waktu. Nah lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, tentunya datang tepat waktu. Lanjut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Biasa kelas itu visualnya datang tepat waktu, tidak ada yang terlambat dan yang lain biasa. Kamu ingin seperti orang? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Biasa kamu jadi orang yang disiplin dari motivasi atas diri sendiri itu yang kita harapkan Ustaz dan Ustazah. Dialog seperti itu yang kita harapkan dari anak kita. Jadi kita bisa mengembalikan identitasnya, lalu mengetahui apa kebutuhan yang sedang dipenuhinya dan menanyakan keyakinan kelas mana yang antum langgar gitu. Nah disitulah mereka akan mengakui dan mencari solusi sendiri. Nah itulah asal-muasal timbulnya motivasi intrinsik dan sebagainya. Oke, lanjut, Zah. Oh ya. Dengar suaranya sering saja. Kita menanyakan alasannya. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Coba kita perhatikan serta di akhir dialog, Anda menemukan motivasi secara prinsip.
Ustazah, ini contoh yang pernah Ana lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ana panggil anaknya, lalu Ana sampaikan apa perasaan Anda sekarang terkait hasil proyek akhir tahun kita. Jangan kesal, jangan masa nggak ada effort dari sekolah, Ana sudah melakukan ini dan itu. Nah, selanjutnya Ana sampaikan kalau Ustazah dalam posisi Pak Ustaz, mungkin Ustazah juga melakukan hal yang sama. Kita telah berbuat yang terbaik, melakukan inovasi, tapi dari segi hasilnya tidak ada apa-apa gitu kan. Iya Zah katanya. Terus menurut Pak Ustaz, apa kebutuhan, apa bahasanya tadi ya? Ya Zah, anak sudah punya effort yang besar terkait ini Zah, tapi kok nggak ada support dari sekolah. Nah, terus anak tanyakan lagi, kenapa? Fauza sudah tahu apa penyebabnya? Anak sudah tahu Zah, anak terlambat mengirim video Zah, sehingga yang dinilai itu adalah video anak yang durasinya 21 detik Zah. Nah, jadi Fauza sudah tahu kan penyebabnya kenapa tidak masuk 10 besar, sudah tahu Zah. Nah, menurut Fauza, keyakinan kelas mana yang telah Fauza maksudnya ya sudah usahakan bahasanya gitu ya. Ya Zah, Ana tidak konfirmasi dulu ke Ustazah, Ana langsung merasa kesal aja Zah. Harusnya kan Ana bisa tabayun dulu ke Ustazah apa sih penyebabnya gitu. Tapi setelah Ana hati-hati sama Ana terlambat mengirimkan. Ana mengirimkannya itu ketika setelah selesai penilaian Zah. Oke, baik. Nah apa rencana Ustazah ke depan? Ana insya Allah Zah akan lebih tepat waktu dalam segala hal Zah, dan juga insya Allah ini akan dilanjutkan ke motivasi ini atau alat ini akan melanjutkan Zah. Nah, kata-kata seperti itu kita inginkan Ustazah. Kemudian aku sebenarnya kan dia mendapat perlakuan yang gimana tuh ya, terkesan gimana gitu ya. Tapi dengan kita segitiga institusi, siswa kembali bersemangat, timbul motivasi dirinya kembali gitu. Anak itu mengetahui alasan dari semuanya, sehingga tidak lagi menyalahkan dirinya atau orang lain, dan yang nampak ke depan itu adalah untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, baik saudara-saudara, penutup dari diseminasi ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari Ana saja. Kalau ada pertanyaan, kita buka satu sesi saja. Silakan saudara-saudara. Silakan Zahira. Setelah mempelajari modul ini ya Zah, jadi adakah perubahan dalam diri anak dalam menerapkan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini? Sangat ada Ustazah, karena sebelumnya Zah, anak memang belum ada ilmunya terkait ini. Jadi posisi kontrol yang digunakan selama ini sebelum pelajari modul ini adalah penghukum dan pemantau Zah. Contohnya ketika anak piket, ada anak yang terlambat, itu ada suruh anak minta untuk menyiram bunga gitu. Itu adalah bentuk hukuman. Artinya tiba-tiba aja itu ya, tidak ada hitam di atas putihnya, tidak ada peraturan atau pemberitahuan sebelumnya. Atau kadang anak terlambat disuruh keliling lapangan. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan juga anak sebagai pemantau saja. Pemantau ini maksudnya anak itu ketika melakukan kesalahan
mengenakan batik, anak-anak tersebut mengenakan baju putih abu-abu misalnya. Nah, anak dengan tidak apa namanya, dengan mudah hati aja menyampaikan antum harus pulang mengganti pakaian gitu, mengganti seragam. Itu adalah konsekuensi posisinya sebagai pemantau gitu. Nah, setelah mempelajari modul ini, nah ternyata ustazah yang harus kita utamakan, yang harus menjadi cita-cita kita itu adalah bagaimana si murid ini mampu menghasilkan atau menimbulkan motivasi intrinsik. Motivasi muncul dari dalam dirinya. Motivasi itu bisa muncul kalau posisi kita sebagai manajer. Jadi kita ketika ada anak bersalah, mungkin kalimat dialognya sebentar kita menanyakan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak salah kostum Habis itu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, tentu anak itu akan berpikir mengingat ulang. Kenapa anak salah kostum ya? Anak bangunnya berapa ya? Bisa jadi bangunnya terlambat, subuhnya juga terlambat. Akhirnya teringatnya kemarin libur hari Senin, padahal hari ini Selasa gitu. Jadi anak-anak itu memang dia sendiri yang menemukan solusinya gitu kan. Dia menemukan solusinya. Terus antum ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita lanjutkan dengan pertanyaan lanjutan gitu. Dan tentunya akan menjadi orang yang lebih baik lazar. Nah, kalau untuk lebih baik, apa langkah kecil yang akan antum lakukan? Ya, saya akan bangun dari awal sebelum subuh. Anak akan mencoba untuk sholat jamaah di masjid. Nah, habis itu anak langsung siap-siap. Nah, itu yang kita harapkan Ustazah. Jadi segala pelanggaran itu bisa kita minimalisir karena anak kita tidak lagi melakukan budaya positif itu karena adanya hukuman, adanya ketidaknyamanan yang akan mereka dapatkan, tapi karena memang mereka ingin menjadi siswa yang mempunyai nilai gitu ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin itu saja. Jadi perubahan dari penghukum dan pemantau menjadi manajer gitu. Atau kalau di rumah mungkin anak kalau di rumah sebelumnya posisinya sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Bunda udah kerja kayak gini ini ngapain ya terus. Nah itu yang mungkin anak selalu sampaikan ke anak kalau di rumah. Nah sekarang kita tanya lagi kepada mereka, Abi tadi belajar apa di sekolah? Oh Abi belajar bupetik kebun katanya kan. Nah apa yang Abi suka dari bupetik itu? Ini bun. Ya kita lihat dulunya gitu yang mana yang Abi suka. Ternyata dengan kalimat seperti itu dia akan menceritakan kembali apa yang dipelajarinya. Dan kita nanya, kalau ini gimana caranya saya jadi? Oh gini bun. Nah akhirnya mereka merasakan kalau belajar enak. Jadi posisi kita di sana itu adalah sebagai manajer. Si Abid ini merasakan belajar itu karena suka dengan pertanyaan kita, sehingga akhirnya mereka suka dalam belajar gitu. Jadi harapan kita, cita-cita ke depan kita adalah kita ingin menuju kepada posisi manajer. Apapun posisi kita sekarang, posisi kita insya Allah akhirnya nanti bisa menjadi manajer bukan manajer perusahaan, dalam posisi kontrolnya sebagai manajer sehingga menghasilkan anak-anak kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lagi panjang ya penjelasannya. Ada lagi Ustazah? Oke baiklah Ustazah, karena waktu kita juga sudah pas 1 jam ya. Anda ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah atas waktunya. Semoga yang kita sampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apalagi bagi Anda yang menyampaikan ya, sebenarnya besar tanggung jawab. Karena tentunya Allah akan melaknat seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak adanya gitu kan. Jadi mari kita saling mengingatkan, mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah untuk menghasilkan peserta didik kita yang mandiri dan bertanggung jawab.
Terima kasih Ustaz Ustazah. Anda tutup dengan